Sudah kelihatan yang saya share ya soal kemarin kan ya? Takutnya saya Sudah, lupa. Pak. Ya. Kita lihat soal nomor 3 ya. Sebuah kardus berisi 12 lampu di mana 4 lampu rusak. Dari kardus diambil 3 lampu sekaligus. Jika variabel acaknya menyatakan banyak bola lampu hidup yang tidak rusak yang terambil, tentukan variabel acaknya, distribusi peluangnya, dan nilai peluang di mana variabel acaknya lebih dari 1. Berarti kita tentukan dulu variabel acaknya ya. Jadi X besarnya adalah sudah ada di sini ya. Nah, sudah dinyatakan sebenarnya. Tapi belum spesifik, kita tuliskan kembali. Jadi banyaknya bola lampu hidup yang terambil dari 3 kali pengambilan ya. Dari 3 kali pengambilan sekaligus. Jadi banyak bola lampu hidup yang terambil dari 3 kali pengambilan sekaligus. X kecilnya berarti dari 3 kali pengambilan kemungkinannya adalah tidak ada bola lampu hidup yang terambil, berarti semuanya mati. Bisa hanya satu saja yang hidup terambil, bisa 2, dan bisa 3-tiganya hidup kan gitu ya, tidak rusak. Jadi ada 0, 1, 2, 3. Jadi kasusnya adalah ada 12 lampu di mana 4 ini mati, berarti yang hidup adalah 8 ya. Dari sini diambil 3 sekaligus secara acak. Nah, kalau variabel acaknya sudah ditentukan dan nilai-nilainya juga sudah kita tuliskan, kita hitung peluang dari masing-masing nilai variabel acaknya ya. Peluang pertama berarti X sama dengan 0. Berarti kan ini artinya peluang bahwa ketiganya mati kan gitu ya. Tiga-tiganya mati dari pengambilan 3. Nah, dari pengambilan 3 kali ini, kalau yang mati itu 3, sementara yang mati kan ada 4 ya. Ini bisa kita tuliskan sebagai 4 kombinasi 3. Karena yang mati kan ada 4 di dalam kardus tersebut. Diambilnya 3. Sementara yang hidup itu tidak ada yang terambil, 8C0. Jadi kita tuliskan lengkap seperti ini ya, supaya nanti ruang sampelnya kita cukup jumlahkan. 4 tambah 8 itu berarti 12, 3 tambah 0 itu 3. Sesuai kan? Di kardus ada 12 lampu, diambilnya 3 sekaligus, jadi sesuai. Nah, ini hitung ya. Jadi 4C3 nanti hitung sendiri, udah belajar kombinasi kan ya. Nah, kombinasi rumusnya apa? Ya sekilas, NCR ini kan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Ya, nanti penjabaran faktorial lihat di bahan matematika wajib. Jadi 4C3 kita dapat ini 4, kemudian 8C0 ini 1, sementara 12C3 ini berarti 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dicoret, 3 kali 2. Kita dapat dari sini, ini 2, dapatlah 4 dibagi 220. Ini yang pertama, peluang yang pertama. Kita tidak harus menyederhanakan, jadi biarkan saja seperti ini supaya nanti ketika mau dicek apa namanya total dari distribusi peluang itu mudah ya, kan totalnya harus 1. Ini baru 1 ya. Nah, kalau X sama dengan 1 berarti kan peluang yang terambil ini yang hidup 1 dan yang mati ada 2 kan gitu. 1 hidup, 2 mati.
Lihat di sini berarti yang hidup kan ada 8, diambilnya 1 dikali. Kenapa dikali? Karena ini kan saling bebas ya. Jadi bola kalau dibaca dalam kalimat yang baik, pengambilan 3 kali itu satu lampu hidup dan gitu ya, dan kemarin kan kita pelajari bahwa dan itu operasi hitungnya nanti identik dengan perkalian. Jadi satu hidup dan 2 mati. Yang mati ada 4, diambilnya 3. Dari ruang sampelnya sama ya. Ini 2 ya, salah. 12 kombinasi 3. Gitu. Nanti 12C3 kan udah dihitung di awal ya, jadi nggak usah kita hitung ulang. 8C1 hitung, nanti ini dapatnya 8. 4C2 itu 43, 12 bagi 2, 6. Dibagi 220, nanti kita dapat 48 dibagi 220. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Kemudian, nah ini saya turunin dulu ya. Biar muat untuk ini dihilangkan saja. Bisa lanjutin di sini. Yang ketiga adalah peluang X sama dengan 2 ya. Peluang X sama dengan 2 berarti peluang di mana yang hidup ada 2, yang mati 1 kan gitu. Nah, ini mencari peluangnya berarti yang hidup ada 8, diambilnya 2, sementara yang mati ada 4, diambilnya 1. Dari keseluruhan 12 lampu diambil 3. Dihitung masing-masing. 8C2 itu berarti 8 kali 7 dibagi 2 ya. Sementara 4C1 ini 4, ini 220. Jadi kita dapat nanti berapa nih? 28 ya. Ini kan 4. 28 kali 4 itu 32, 192 ya. 28 kali 4, 112 ya. Kalau saya salah hitung tolong dikoreksi ya. Nih, nggak dicoret-coret. Terakhir peluang X sama dengan 3. Jadi peluang bahwa 3-3-nya yang terambil itu hidup kan gitu ya. Yang mati nggak ada yang terambil berarti. Nah, berarti dari 8 yang hidup diambilnya 3, sementara yang mati ini nggak ada yang terambil dari 12C3. Kita dapat ini 8C3, 8 kali 7 kali 6 dibagi 2 kali 3 ya. 4C0 itu 1, berarti ini 220. Nah, berapa ini jadi ya? 6 kan ya, ini 6 habis, jadi ini 56 dibagi 220. Nah, kita sudah membuat peluang dari masing-masing variabel acak. Nah, tinggal kita susun dalam bentuk tabel gitu ya. Apakah sesuai jumlahnya gitu ya, 0, 1, 2, 3 kan ya. Nanti kita lihat totalnya untuk memastikan bahwa memang benar distribusinya sudah tepat ya. Tadi peluang X sama dengan 0 kita dapat 4/220, yang 1 48. 4, ini 48. 2 tadi berapa? 112 dan ini 6. 112, ini 50. Jadi pastikan dulu nih hasilnya 1. Benar nggak ini 1 ya? 56 sama 4, 60. 48 sama 112, 160. 60 tambah 160, 220. Benar ya? Jadi distribusinya sudah benar. Jadi inilah distribusi peluang yang bisa dimunculkan dari permasalahan nomor 3 ini.
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau yang C berarti peluang X lebih besar dari 1, ini kumulatif ya, sama aja. Peluang di mana ini kan artinya peluang yang hidup tuh lebih dari 1. Jadi dalam 3 kali pengambilan berapa peluang peluang bola lampu yang hidup tuh lebih dari 1? Bisa, berarti bisa 2, bisa juga 3 gitu kan. Nah, ini sudah ada kan ya, 112 dibagi 220 ditambah 56 dibagi 120, kita peroleh 168 dibagi 220. Jadi itu permasalahan seperti nomor 3. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika pengambilan itu sudah lebih dari 1 dalam peluang, kita kenal kita harus menggunakan perhitungan kombinasi di situ karena pengambilannya acak ya sekaligus. Jadi pengambilan lebih dari 1 memang ada 3 jenis ya. Pengambilan lebih dari 1 di mana pengambilan sekaligus, maka kombinasi berperan di situ. Kemudian pengambilan lebih dari 1 tapi ngambilnya 1 per 1, nah itu tidak perlu menggunakan kombinasi. Nanti pengambilan 1 per 1 dibagi 2 jenis juga, dikembalikan lagi atau tidak dikembalikan lagi, tergantung dari permasalahan. Jadi kalau yang mengambilnya 1 per 1 itu nggak perlu menggunakan kombinasi. Jadi yang perlu menggunakan kombinasi adalah ketika pengambilan itu sekaligus dan lebih dari 1. Ya. Tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah paham ya. Kita lihat nomor 4. Sebuah dadu dilempar sebanyak 2 kali. Jika variabel acak X menyatakan jumlah hasil lemparan dadu, tentukan variabel acaknya, peluang X sama dengan 9, dan peluang X lebih dari 4, dan maksimal 6. Dalam hal ini berarti tidak ditanyakan distribusi peluangnya, jadi tidak harus dibuat atau dicari semua nilai peluang dari nilai variabel acak, tidak harus. Mau dicari silakan, tidak ya. Yang penting soal ini bisa terjawab dengan lengkap gitu ya. Berarti dalam hal ini variabel acaknya adalah, kita lihat ini ya, menyatakan jumlah hasil pelemparan dadu. Jadi banyaknya atau jumlah mata dadu yang muncul ya dari pelemparan dua mata dadu, dua dadu. Setimbang, harusnya ada kata setimbang itu. Jadi dadunya ini harus sama. Jadi dalam teori peluang, kalau kita pengen mengadakan percobaan itu harus dalam kondisi setimbang. Ini muka dadunya harus setimbang. Mata uang juga gitu. Setimbang itu berarti tidak berat sebelah ya. Nanti hasilnya akan berbeda. Ini variabel acaknya. Kemudian nilai variabel acaknya, jadi kalau dua dadu dilempar, kemudian yang mungkin itu kalau dijumlahkan, kalau mata dadunya 1 dan 1 berarti jumlahnya paling sedikit 2 ya. Jadi 2, bisa 3, bisa 4, sampai kalau paling besar adalah kalau mata dadu yang 1 6, mata dadu 1 lagi 6 lagi kan gitu ya. Jadi kita peroleh paling besar adalah 12. Jadi paling kecil 2, paling besar 12. Gitu. Jadi ini jumlah mata dadu yang muncul ya. Misal ini mata dadu, kalau yang di gambar ini kan yang muncul itu berarti yang menghadap ke atas, yang dimasuk yang muncul ya. Ini mata dadu 1 yang muncul. Kalau yang kedua mata dadu 4 yang muncul berarti dijumlahkan 5. Itu yang dimaksud variabel acak di sini ya. Jumlah mata dadu yang muncul. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai peluang X sama dengan 9. Artinya jumlah mata dadunya itu 9. Peluangnya berapa? Jadi peluang X sama dengan 9 berarti peluang di mana kejadiannya mata dadu yang muncul itu kalau dijumlahkan 9.
Nah, kita bisa mendaftarkan kejadian yang muncul di sini, boleh untuk mempermudah gitu ya. Jadi kalau yang di jumlah 9 tuh dari mata dadu 1 sampai 6 kemungkinannya apa saja? Bisa 3 sama 6 ya. Kalau 2 sama 7 nggak mungkin ya, karena 7 itu kan nggak ada mata dadu yang nilainya apa, yang ininya 7. Kemudian bisa juga 45, bisa juga 54 atau 63 gitu ya. Udah kan, yang di jumlah 9 kurungnya kurung biasa ini. Jadi mata dadu yang muncul kalau di jumlah hasilnya 9 tuh ada 4. Nah, hitung masing-masing gitu. Jadi kalau mau dihitung lengkap penulisan ini, itu kita harus menuliskan jadi peluang kalau yang muncul 3 dan 6. Kemungkinan lain peluang kalau yang muncul 4 dan 5. Atau peluang kalau yang muncul 5 dan 4. Terakhir peluang yang muncul 6 dan 3. Nah, dalam satu kali pelemparan itu kan mata dadu itu peluangnya adalah 1/6 kan gitu. Jadi dari sini untuk peluang yang pertama berarti munculnya mata dadu 3 adalah 1/6 dan mata dadu 2 6 berarti 1/6 juga peluangnya kan gitu. Ini masing-masing 1/6. Ini 1/6 ditambah ini 1/6 kali 1/6. Jadi kita peroleh nanti ini 1/36, ini 1/36, gitu. Ini 1/36, ini 1/36. Kita dapat 4/36 atau 1/9. Jadi peluang mata dadu yang muncul yang jumlahnya 9 adalah 1/9. Gitu ya. Ini pertanyaan yang pertama tadi. Oh, yang kedua. Yang ketiga adalah nilai P lebih dari 4 atau maksimal 9. Itu ruang ini kan. Salah. Yang 4 tidak ada sama dengannya, 6 ada sama dengannya ya. Ya, yang mau izin ke toilet silakan saja langsung ya. Kalau mau minum, mau sambil makan boleh juga. Yang penting menyimak ini dengan baik. Oke, kemudian peluang kalau ditanyakan seperti ini berarti sama saja yang dicari adalah peluang di mana X itu bernilai 5, jadi 4-nya nggak ikut kan ya. Atau dia bisa bernilai 6, yang jumlahnya 5 sama yang jumlahnya 6. Gitu. Dengan perhitungan yang sama, mungkin kita bisa mempersingkat penulisannya kalau sudah tahu bahwa perhitungannya setiap mata dadu yang muncul seperti ini ya. Jadi kalau dalam satu kali pelemparan itu ruang sampelnya ada 36, bisa terlihat dari sini. Sementara hasil jumlah satu kali pelemparan dari dua mata dadu itu sebanyak 1. Berarti kalau yang muncul jumlahnya 5, ini bisa kita daftarkan kan, bisa 1 dengan 4 gitu ya. Kemudian bisa 2 dengan 3, bisa juga 3 dengan 2, bisa juga 4 dengan 1. Jadi total ada 1, 2, 3, 4. Jadi bisa kita tuliskan di sini sama seperti yang 9 ya tadi ya, ada 4 kemungkinan hasil yang muncul. Berarti kita bisa tuliskan ini 4 dibagi 36. Sementara yang jumlahnya 6 ini kita daftarkan kan bisa 1 dengan 5, bisa 2 dengan 4, bisa 4 dengan 2 gitu ya. Bisa juga berapa lagi? 3 dengan 3 tadi kelewat ya. 3 dengan 3, bisa juga 5 dengan 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dari 36 kotak. Sehingga kita dapat peluang yang ditanyakan ini 9 dibagi 36 atau disederhanakan jadi 1/4 gitu. Jadi ini soal nomor
4 kalau berbicara mengenai pelemparan dari satu atau beberapa dadu. Jadi dari sini bisa kita kembangkan, kalau misalkan nanti 3 dadu bagaimana, ya sama prosesnya gitu ya, seperti ini. Tinggal yang diminta yang jumlahnya berapa, tinggal kita daftarkan. Tapi paling tidak soal tentang dadu ini yang umum kan 2 ya. Kalau 1 tuh dianggap terlalu mudah karena sudah dipelajari sewaktu di SMP kalau nggak salah pas pengantar doang. Jadi paling tidak tentang dadu ini setidaknya 2 dadu yang dilempar kalau soal ini berkaitan dengan dadu. Itu nomor 4. Sementara ini nomor 5, kita lihat. Nanti tinggal kalian cek dalam pengerjaan yang kalian kerjakan ya. Kalau memang ada yang keliru, boleh direvisi karena kan saya saya jadwalkan kalau nggak salah eh, batas akhirnya Sabtu ini ya. Jadi ini ada kesempatan bagi kalian kalau memang ada kesalahan penulisan atau kesalahan perhitungan. Oke, kita lihat nomor 5. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng kuning, 3 merah, dan 5 hijau. Dari kantong itu diambil 3 sekaligus secara acak. Ini berarti